Selamat sore jemaat sekalian. Puji syukur kita kembali pada kebaktian yang kedua. Mana ada sukacita menyanyi? Puji Tuhan. Karena hari ini kita akan kembali melihat tentang memuji Tuhan. Karena kita masih di kitab Mazmur, ya, kita masih di kitab Mazmur. Kemungkinan ini yang terakhir. Ya, kita sudah sampai ke seri atau episode terakhir dari seri Mazmur. Saya ajak kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 149. Berarti ini kitab kedua terakhir dari Mazmur. Mazmur 149. Oke. Dan kalau sudah dapat 9 ayat, silakan dicamkan, diperhatikan, saya akan membacakannya untuk kita. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang saleh. Hendaklah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah anak-anak Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Hendaklah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Hendaklah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Hendaklah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Hendaklah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Hendaklah mereka mengagungkan Allah dengan suara nyaring dan dengan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penghukuman terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai dan para bangsawan mereka dengan tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah kehormatan bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kasih setiamu besar Tuhan, kami rasakan, kami nikmati dalam keselamatan, di dalam penyertaan, di dalam providensiamu bagi kami. Dan bukan kebetulan Tuhan kami semua berkumpul di tempat ini hari ini, tetapi kami menaati perintahmu, kami mengikuti tuntunanmu untuk berjemaat, untuk menyanyi, dan juga untuk belajar firman-Mu. Kami rindu bahwa firman-Mu ini menuntun kami, mengingatkan kami, membukakan pikiran kami kepada kehendak-Mu yang sempurna sehingga kami dapat melakukannya. Dan kami naikkan doa kami ini di dalam nama Sang Putra, Juru Selamat kami Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara kasih Tuhan, ini adalah pasal kedua terakhir dalam Mazmur. 150 pasal, kita sudah melihat cukup banyak pasal-pasalnya. 5 pasal terakhir dari 146 sampai 150 sering dijuluki sebagai Mazmur Haleluya. Itu karena 5 pasal ini, 146 sampai 150, semuanya dimulai dengan Haleluya dan diakhiri dengan Haleluya. Jadi semacam sandwich Haleluya gitu ya. Dan oleh karena itu, fokus ada pada memuji Tuhan, karena itulah arti dari kata Haleluya. Haleluya di sini adalah transliterasi ya, dari Halelu, ya, kemudian Ya. Ya adalah bentuk pendek dari Jehovah, ya, dan Halelu adalah pujilah. Jadi bisa juga diterjemahkan pujilah Tuhan, pujilah Ya, pujilah Jehovah. Dan tentu fokus kita ya pasti pada topik ini, yaitu memuji Tuhan. Ya. Nah, namun tiap-tiap dari pasal dari 146 sampai 150 ada menekankan aspek yang sedikit berbeda dari memuji Tuhan. Kebetulan hari ini kita fokus di yang pasal 149. Dan saya memberikan tema bagi khotbah saya pada hari ini adalah memuji Tuhan dengan lagu dan pedang. Memuji Tuhan dengan lagu dan pedang, saudara kasih Tuhan. Ada 3 hal yang saya ingin ajak kita pelajari, 3 poin, 3 pembelajaran yang kita bisa lihat tentang memuji yang diinspirasikan Roh Kudus bagi kita.
Yang pertama, saudara kasih Tuhan, adalah panggilan untuk memuji. Seruan, panggilan untuk memuji. Itu kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Coba kita perhatikan lagi ya. Haleluya, katanya sini. Haleluya. Jadi dimulai dengan suatu seruan, panggilan untuk memuji. Lalu yang pertama kita lihat di sini, kita memuji Tuhan dengan apa? Nah, dia mulai dengan kata, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Dengan apa kita diserukan, dipanggil untuk memuji Tuhan? Dengan nyanyian baru, katanya di sini. Nah, nyanyian baru di sini adalah salah satu tema dalam kitab Mazmur. Dalam bahasa aslinya ini adalah Shir Hadash. Hadash artinya baru, Shir artinya lagu. Dan lagu bisa shir, bisa shira. Shir adalah bentuk maskulin, shira adalah bentuk feminin. Ya. Kayak nama anak saya, salah satunya Shira. Gitu ya. Jadi Shir Hadash di sini. Ya. Nyanyian baru. Dan Shir Hadash, nyanyian baru muncul 7 kali dalam Alkitab. 6 kalinya di dalam kitab Mazmur. Oke, tadi saya bilang tema nyanyian baru itu adalah salah satu tema dalam kitab Mazmur. Pertama kali muncul di Mazmur pasal 33. Ya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, katanya di sini. Apa yang dimaksud? Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Nah, kelompok-kelompok Kristen kontemporer, kelompok karismatik dan lain sebagainya sering menafsirkan nyanyikanlah nyanyian baru itu maksudnya kita nggak boleh nyanyiin lagu Fanny Crosby gitu. Ya. Karena nyanyi Fanny Crosby itu udah lama, banyak. Kita jangan menyanyikan lagu Isaac Watts ya, dan John Newton ya, dan lain-lainnya yang ada di buku nyanyi kita, karena ada yang dari tahun 1800-an, ada yang dari tahun 1900-an awal, sekarang kita sudah tahun 2000. Nah, karena disuruh katanya nyanyikanlah nyanyian baru, kita harus cari yang baru. Sebenarnya yang baru juga ada sih yang ditulis Pak Soeharto di himne kita, gitu kan. Ya, tapi maksud mereka mau lari kepada suatu musik-musik kontemporer, begitu. Ya. Tapi saudara kasih Tuhan, sebenarnya yang Tuhan maksud dengan nyanyikanlah nyanyian baru di sini, bukanlah masalah baru dalam hal waktunya yang penting, gitu ya. Bukan hal masalah waktunya, karena salah satu yang kita bahas selama ini apa? Kitab Mazmur. Mazmur ini adalah kitab puji-pujian. Apakah salah kalau kita memuji Tuhan dengan Mazmur? Tentu tidak mungkin salah, karena Mazmur kan firman Tuhan. Nah, Mazmur itu kalau dari segi waktu, baru atau sudah lama? Ya. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud 50%-nya, ya, minimal 50%, dan Daud itu 1000 tahun sebelum Yesus. Berarti kalau dibandingkan kita sudah 3000 tahun. Ya. Jadi, belum ada di himne kita yang ya, paling lama kan 1800, 1700, belum ada yang 1000 sebelum Masehi gitu kan. 1000 sebelum Masehi ya. Penciptanya siapa? Daud gitu ya. Nah, kita belum mestinya ada ya, kalau kita buat mesti ada yang bikin himne gitu kan. Pakai kata-kata di Mazmur, kita bikin ininya, bikin musiknya ya. Tapi kata-katanya ini. Jadi penulisnya Daud. Dan kita bilang bahwa oleh karena itu tidak mungkin salah untuk menggunakan Mazmur misalnya untuk memuji Tuhan. Karena Mazmur ini firman Tuhan ya. Sedangkan Mazmur ini sudah sangat kuno, sudah sangat tua. Jadi kalau gitu apa yang dimaksud dengan nyanyian baru kalau begitu? Ya. Nah, kalau nyanyian baru bukan terutama berfokus ke masalah waktunya, kronologi waktunya. Maka baru di sini fokusnya adalah pada karakternya. Suatu karakter yang baru, saudara yang Tuhan. Dan ingat bahwa kata-kata nyanyikanlah nyanyian baru ini ditujukan awalnya kepada orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang tadinya sebelum mereka dijadikan suatu bangsa oleh Tuhan adalah budak di Mesir selama 430 tahun. Dan kalau Anda menjadi budak selama 430 tahun, Anda menyerap begitu banyak dari kultur, dari filosofi, dari kebiasaan Mesir. Sampai-sampai waktu mereka kebingungan, Musa hilang 40 hari, mereka bilang, buatlah bagi kami Allah. Pada Harun, apa yang dibuat oleh Harun? Lembu emas. Terinspirasi apa dia? Kok bisa lembu emas? Bahwa dia adalah seorang anak Mesir, saudara Tuhan.
Dia adalah seorang yang keluar dari Mesir. Ketika dia membuat lembu emas itu, dia teringat akan Apis, dewa lembu Mesir. Dan Tuhan sebenarnya ingin berkata, kamu sekarang adalah suatu bangsa yang baru. Kamu adalah bangsa yang berbeda. Dan kamu akan masuk Kanaan dan akan menjadi bangsa yang berbeda. Dan oleh karena itu kamu harus mempunyai sesuatu yang baru. Bahwa kamu tidak lagi menyembah dewa-dewi Mesir. Kamu menyembah Allah yang benar sekarang. Dan untuk menyembah Allah yang benar itu, kamu perlu nyanyian yang baru. Bukan baru dalam pengertian kronologi terutama, baru dalam pengertian karakter lagunya, saudara. Karakter nyanyiannya. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Tidak boleh sama dengan Mesir. Tetapi harus sesuatu yang baru, yang mencirikan Tuhan yang benar itu. Tuhan yang mencintai ketertiban, Tuhan yang mencintai harmoni, bukan diskordansi, bukan kekacauan, bukan sensualisme. Dan Anda tahu waktu mereka mendirikan lembu emas itu, apa yang menyertai? Apa yang pertama memberikan petunjuk kepada Musa dan Yosua yang ada di atas gunung waktu itu bahwa ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Waktu Musa turun, Anda masih ingat kisahnya di Keluaran? Yosua bilang, aku mendengar suara musik katanya. Aku mendengar orang bernyanyi-nyanyian. Ada apa ini katanya? Dan Musa udah dikasih tahu sama Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, Musa turun kamu, umatmu yang kamu pimpin keluar dari Mesir itu. Cepat banget mereka menyimpang, mereka sudah membuat suatu lembu emas. Dan ternyata penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang Israel di tanah Mesir di situ diiringi dengan musik, saudara yang kasih Tuhan. Dan saya bisa bertanya, karena dewa yang mereka buat sama seperti dewa Mesir, yaitu anak lembu emas, kira-kira musiknya sama nggak dengan Mesir? Sudah pasti. Musiknya kembali lagi kepada musik dunia. Kembali lagi kepada musik yang mereka terbiasa di Mesir itu. Sehingga ada seruan ketika Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru. Bukan terutama berbicara mengenai baru secara kronologis. Tetapi baru secara karakter. Dan ini benar ketika kita mau memuji Tuhan. Kita perlu bertanya, apakah saya menyanyikan lagu yang baru dibandingkan dengan dunia ini? Yang berbeda dengan dunia ini. Jadi itu adalah hal pertama kita lihat di sini ya. Panggilan untuk memuji, pertanyaannya adalah dengan apa kita memuji Tuhan? Dengan nyanyian baru. Nyanyian yang tidak sama dengan dunia ini. Orang yang tidak diselamatkan. Orang yang tidak diselamatkan dari kecil. Berbahagialah kalau Anda orang yang dibesarkan di keluarga Kristen yang alkitabiah. Yang dari kecil terbiasa dengan musik-musik yang sehat, yang bagus. Tetapi ada banyak orang yang sepanjang hidupnya sudah terbiasa dengan lagu-lagu dunia ini. Mereka terbiasa dengan lagu-lagu rock and roll. Rolling Stones dan Mick Jagger dan teman-temannya. Britney Spears dan kalau makin kesini sudah tipe-tipe Blackpink dan entah apa lagi ya, mereka terbiasa dengan itu. Tetapi kita dipanggil untuk menyanyikan nyanyian baru, saudara. Oke, itu yang pertama. Dengan apa, saudara? Pertanyaan kedua adalah di mana kita memuji Tuhan? Ada panggilan untuk memuji, di mana kita memuji Tuhan? Itu ada di ayat 1 bagian 2 di sini. Pujilah dia dalam jemaah orang saleh. Wow. Pujilah dia dalam jemaah orang saleh. Kata jemaah di sini berasal dari kata Ibrani kahal. Ya, dan sudah ujian eklesiologi udah belum semua gitu ya. Kahal, ya, kahal itu adalah kata Ibrani, tapi kalau dalam LXX ya, terjemahan ke bahasa Yunani ini diterjemahkan eklesia. Ya. Jadi kahal di sini diterjemahkan eklesia, suatu kumpulan. Pujilah dia dalam jemaah orang saleh. Nah ini
waktu itu belum jemaat perjanjian baru. Jemaat perjanjian baru akan mulai di perjanjian baru tentunya. Ini masih di perjanjian lama. Ya, tapi ada jemaah juga, jemaah Israel pada waktu itu. Ya, yang adalah tiang penopang dasar kebenaran di zaman PL. Ya. Sedangkan kita hari ini, kita siapa tiang penopang dasar kebenaran hari ini? Jemaat perjanjian baru. Eklesia Tuhan. Memuji Tuhan. Di mana memuji Tuhan? Saudara, memuji Tuhan secara pribadi adalah indah. Ya. Kalau Anda sendirian memuji Tuhan, oh puji Tuhan. Mau di WC puji Tuhan boleh. Ya, sambil mandi ya, terdengar alunan dari WC gitu kan. Ini lagi nyanyi memuji Tuhan, bagus, itu indah. Kan? Anda lagi ngapain, Anda memuji Tuhan, hal yang indah. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada seruan di sini untuk memuji Tuhan di dalam jemaat. Seruan untuk memuji Tuhan di dalam jemaat. Karena di dalam jemaat, ya, itu berarti ada suatu kesehatian. Ya. Di situ ada suatu kebersamaan. Di situ orang-orang menyatukan hati, menyatukan suara untuk memuji Tuhan. Dan ada sesuatu yang sangat indah di situ, yang lebih dari sekedar kita nyanyi sendirian. Nyanyi sendirian saja sudah indah, saudara. Tapi menyanyi bersama, wow. Ya. Ini juga sangat indah. Ya. Ini salah satu hal yang merupakan harta karun di dalam suatu jemaat yang alkitabiah, yaitu waktu-waktu kita bisa bernyanyi bersama. Ya. Apalagi suatu jemaat yang sudah terlatih bernyanyi dengan baik. Ya, saya sangat senang dengan jemaat Grafe. Ya. Mestinya semuanya harus terlatih. Ya. Supaya sambil nyanyi, tanpa dikomando, yang sudah bisa suara 2, nyanyi suara 2. Yang bisa nyanyi suara 3, suara 3. Yang bisa nyanyi suara 4, suara 4. So, jangan suara 5, saudara. Gitu ya. Ya. Jadi, Anda bagi, gitu kan. Langsung, otomatis. Gitu. Saya biasanya, kalau nyanyi lagu apa, saya nyanyi juga suara 3-nya, suara 4-nya, gitu ya. Nah, ini satu jemaat yang sudah terlatih, terbiasa menyanyi, memuji Tuhan. Ya. Dan kalau Anda seperti itu, ini suatu harta. Saya yakin bahwa ketika penginjil-penginjil diutus, salah satu hal yang mereka rindu ya, dari Grafe adalah menyanyinya. Karena terus terang tidak gampang untuk mengumpulkan cukup banyak orang, lalu melatih jemaat untuk bisa menyanyi seperti di Grafe. Tapi itu adalah tujuan, benar. Itu bagus, itu harus menjadi target, saudara yang kasih Tuhan. Nah di Grafe sendiri, jangan kita puji-puji, memble. Gitu kan. Ternyata memble. Gitu. Nah, jadi kita harus bangkit juga, kita menyanyi. Kalau Anda duduk di sini, lalu Anda lihat pemimpin nyanyi seperti tadi, Bapak Boni, gitu kan. Dengan ini ekspresi dia ya, segala macam, ada gaya khasnya gitu kan. Dia sudah begitu bersemangat, Anda tidak bersemangat. Anda loyo di sini, Anda orang nyanyi, Anda ngeliatin cicak atau apa begitu kan ya. Anda entah sibuk ngapain. Wow, ya. Betapa ininya, betapa mubazirnya gitu. Ada sesuatu yang indah Anda lewatkan. Gitu. Jadi kita termasuk yang menggenapi ini. Di mana kita menyanyi? Kita menyanyi dengan nyanyian baru, kita menyanyi di dalam jemaat. Pertanyaan selanjutnya adalah, kepada siapa kita memuji? Kepada siapa kita bernyanyi, saudara yang kasih Tuhan? Nah, itu dijawab di ayat yang kedua. Hendaklah Israel bersukacita atas penciptanya. Biarlah anak-anak Sion bersorak-sorai atas raja mereka. Ya, tentu ini berbicara tentang Tuhan Allah. Kitab Mazmur, saya sudah sering katakan, kitab Mazmur adalah salah satu kitab yang sangat-sangat berfokus kepada Tuhan. Tidak banyak ada narasi di dalam kitab Mazmur. Ini kitab yang pure penyembahan. Karena kebanyakan kitab Mazmur ditujukan kepada Tuhan. Ada doa, ada pujian, ya, ada ungkapan hati dan lain sebagainya. Allah adalah Alfa dan Omega. Dialah permulaan dan akhir. Dialah yang mencakup segala-galanya. Dia adalah sang absolut. Dialah yang layak dipuji sampai selama-lamanya.
Dan ketika kita sampai di sorga nanti, salah satu kenikmatan kita adalah memuji Tuhan. Anda baca, selain di kitab Mazmur, salah satu kitab lain yang banyak sekali mengandung lagu adalah kitab apa? Kitab Wahyu, saudara. Nanti saya kasih PR, Anda cek kitab Wahyu, ada berapa lagu dicatat dalam kitab Wahyu. Wow, ada lagu Sang Anak Domba. Ada lagu macam-macam lagi yang lain. Ternyata di sorga kita memuji Tuhan. Nah, banyak orang bilang begini, saya malas masuk sorga. Di sorga cuma nyanyi doang isinya. Ya kalau Anda malas begitu, ya udah nggak usah ke sorga, udahlah. Nggak usah ke sorga aja, begitu. Mungkin Anda bilang, wow, di sorga ngapain aja saya? Di sorga memuji Tuhan. Tentu bukan itu satu-satunya yang kita lakukan. Tapi itu adalah bagian yang besar dari apa yang kita lakukan. Kita memuji Tuhan. Nah, Allah disebut dengan dua predikat di ayat 2 di sini. Yang pertama adalah pencipta, yang kedua adalah raja. Dan bukankah ini sungguh yang kita bilang tadi, awal dan akhir, alfa dan omega. Bagaimana Allah dinyatakan di kitab Kejadian, Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sebagai pencipta, ini adalah alfa. Ini adalah permulaan. Alkitab menyatakan Allah adalah pencipta. Lalu bagaimana Allah dinyatakan di akhir di kitab Wahyu, saudara yang itu? Allah dinyatakan sebagai raja di situ. Allah dinyatakan sebagai raja yang akan memerintah selama 1000 tahun, kemudian masuk ke dalam kerajaan kekalnya. Allah yang punya singgasana di atas Yerusalem baru. Allah adalah raja. Dia adalah pencipta dan dia adalah raja. Dan seluruh Alkitab mengagungkan Tuhan. Oleh karena itu kita juga perlu memuji Tuhan dari awal sampai akhir. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ayat yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Ya, ini masih dalam panggilan untuk memuji, ya, panggilan untuk memuji. Dengan apa kita memuji? Dengan pujian baru, dengan nyanyian baru. Di mana kita memuji? Dalam jemaat orang saleh. Kepada siapa kita memuji? Pencipta dan raja kita, yaitu Allah. Ayat 3, disertai apa kita memuji Tuhan? Disertai apa? Atau bagaimana kita memuji Tuhan? Bagaimana kita memuji Tuhan? Ayat yang ketiga, hendaklah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Hendaklah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Nah, rebana dan kecapi ini adalah alat musik. Ya, kecapi adalah alat musik yang kita kategorikan string instrument hari ini. Atau alat musik, apa ini? String instrument. Ya, alat musik senar. Jadi hari ini padanannya, contohnya adalah gitar, ya, biola termasuk string instrument. Piano termasuk string instrument. Ini rebananya kita. Anda bilang, kok piano string instrument? Kan dipencet-pencet. Piano itu masuk string instrument karena yang dipencet itu lalu dipukul itu. Nah, ini sengaja dibuka nih. Anda bisa nengok nanti kalau nggak percaya. Di dalamnya ada string, tapi stringnya dari besi, dari baja. Makanya kalau bahasa Chinese, piano itu namanya kangqin. Belajar ya, bahasa nanti keluar di Paksal misalnya, gitu kan? Kelas Paksal ya. Piano itu kangqin. Jin itu kayak kecapi. Kang itu artinya baja. Jadi piano dalam bahasa Mandarin, kangqin itu adalah kecapi baja. Maksudnya senarnya dari baja, saudara. Kangqin. Ya. Kongkim. Nah. Jadi karena ini string instrument, maka ini rebana. Ini rebana kita. Tapi bukan digini-giniin, digini-giniin. Ya. Rebana, salah satunya, gitu kan. Mungkin biola bisa dianggap perwakilan rebana juga. Rebana lagi. Kecapi. Nah, rebana apa? Rebana adalah sebenarnya alat musik timpani di sini ya. Dia alat musik pukul di sini. Dan ada banyak. Jadi bukan hanya ini tentunya. Ya, sebenarnya kalau kita mau masuk ke alat-alat musik, kita bisa masuk ke Mazmur 150, situ lebih lengkap lagi.
Ya. Karena Mazmur 150 di situ ada menyebut alat musik tiup. Di ayat 3 ada tiupan sangkakala, ada gambus, ada kecapi, ada rebana dan lain sebagainya. Ya, itu di Mazmur 150. Tetapi Mazmur 149 di sini hanya sedikit saja menyinggung bagaimana kita memuji Tuhan ya, dengan alat musik dan dengan tari-tarian. Nah, ini mengindikasikan kepada kita bahwa tidak ada yang salah dengan penggunaan alat musik. Tidak ada yang salah dengan penggunaan alat musik. Dan tadi kita bicara mengenai nyanyian baru, bahwa kita tidak mau musik yang duniawi. Kita tidak mau musik yang duniawi dengan style yang duniawi. Tapi tidak ada yang salah dengan penggunaan alat musik. Alat musik itu sendiri tidak salah. Piano tidak salah. Piano bisa nggak dijadikan memainkan lagu yang tidak bagus untuk dipakai memuji Tuhan? Oh, sangat bisa. Anda lihat orang yang main piano di bar-bar. Ya. Kalau misalnya Anda nonton film western, di Amerika dulu ada namanya salon-salon itu ya. Wah, orang bisa masuk ke dalam, ya pesan bir, ya tembak-tembakan, koboi-koboyan. Nah, kadang-kadang di dalam salon-salon seperti itu, bukan salon ini ya, bukan salon rambut gitu ya. Nanti ada yang mengentertain orang dengan piano. Ya. Dan di situ dia bisa main musik jazz, musik blues, ya, dengan piano di situ, ya, dengan musik yang centil-centil dan lain sebagainya. Ya, sangat bisa. Ya. Jadi bukan masalah alat musiknya. Ya. Ada yang bertanya, bagaimana dengan drum? Drum bisa dipakai dengan bagus. Ya. Drum bisa dipakai dengan bagus, cuma drum itu tidak bisa menghasilkan melodi. Karena drum itu dia alat musik ritmik. Ya. Dia nggak bisa do re mi fa sol gitu. Ya. Nggak bisa tum 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 tum, nggak bisa. Gitu. Jadi, tapi ada penggunaannya, bisa juga ada penggunaannya secara sah. Ya. Ya. Jadi bukan alat musiknya sebenarnya, tapi cara penggunaannya. Lalu ada lagi katanya, nah ini ada tarian. Nah banyak orang bertanya, bukan menari seperti Daud menari katanya. Wah, ini lagu yang populer gitu ya. Bukan menari seperti Daud menari. Kenapa ini kalian nggak ada nari-nari di sini, gitu kan? Karena dikatakan di sini memuji Tuhan dengan tari-tarian. Ya, tari-tarian berarti gerakan tubuh. Ya, ada suatu gerakan tubuh. Ya. Dan gerakan tubuh juga ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tuhan. Sama seperti musik, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ya. Ada tarian yang sensual. Kalau misalnya orang dikasih musik dangdut, lalu Anda mulai joget dangdut. Ya. Apakah kira-kira kita bisa memuji Tuhan dengan joget dangdut? Gitu. Ya. Tidak, itu adalah tarian yang sangat sensual. Ya. Ada banyak tarian yang sangat sensual. Berbagai boy band, girl band, segala macam, menari-nari, segala macam ya. Dengan sangat sensual. Kita bertanya, apa hubungannya itu dengan memuji Tuhan? Tidak ada. Lalu Daud bagaimana? Apakah Daud menari sensual atau tidak sensual? Saya bertanya. Coba Pak, tunjukkan kepada saya Daud menari tidak sensual. Ya, saya bilang begini, Tuhan senang nggak dengan tarian Daud? Gitu aja. Kalau Tuhan tidak senang dengan tarian Daud, ya udah kamu nggak usah tiru. Kalau kamu jawab Tuhan senang dengan tarian Daud, maka saya bisa pastikan tarian itu tidak sensual. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau sesuatu yang melanggar desain Dia tentang daya tarik laki-laki dan perempuan, tentang sensualitas dan sebagainya yang Tuhan ciptakan untuk di dalam keluarga, di dalam suami istri. Ketika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, mempertontonkan sensualitas untuk dilihat oleh semua orang, ditonton semua orang, sehingga semua orang yang melihatnya tergoda secara seksual. Saya yakin bahwa Tuhan tidak akan berkenan dengan itu. Nggak usah kita ngotot dan berkata, mana ayatnya, mana ayatnya. Ada banyak ayat di mana berkata bahwa Tuhan bilang,
larilah dari nafsu orang muda. Larilah dari nafsu orang muda. Ada banyak ayat seperti itu. Jadi ada tarian yang bagus, ada tarian yang tidak bagus. Banyak tarian yang muncul di dunia ini adalah tarian-tarian yang sensual. Nah, saya yakin nanti di milenium akan ada tarian-tarian yang diciptakan yang tidak sensual untuk menari memuji Tuhan. Kalau misalnya ada orang Kristen yang Alkitabiah hari ini ingin menciptakan tarian yang tidak sensual, boleh juga dicoba. Gitu. Suatu proyek, gitu kan. Dan sebenarnya sudah pernah kita lakukan, yaitu waktu kita bikin drama musikal. Kan ada sedikit tari-tariannya juga begitu. Ya. Tapi itu tidak sensual. Begitu. Ya. Nah, jadi bagaimana kita memuji Tuhan? Kita memuji Tuhan intinya adalah dengan apa itu tarian dan musik, saudara? Tarian dan musik adalah ekspresi art, ekspresi seni, dan hanya manusia yang bisa membuat seperti itu. Seni adalah fungsi luhur dari manusia yang sangat-sangat membedakannya dengan binatang dan lain sebagainya. Dan Tuhan ingin kita memakai itu untuk memuji Dia. Oke, itu adalah panggilan untuk memuji. Sekarang kita masuk kepada poin kedua kita, yaitu penyebab untuk memuji, saudara. Penyebab untuk memuji ada di ayat yang keempat. Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Ayat yang keempat, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Wow. Kenapa kita perlu memuji Tuhan? Karena Tuhan berkenan kepada umatnya. Karena Tuhan sudah menerima saya. Karena saya sudah diselamatkan. Tidak ada alasan yang lebih tinggi lagi untuk memuji Tuhan. Tidak ada alasan yang lebih tepat lagi. Saya berkata, karena saya sudah diperdamaikan dengan Allah saya. Dengan pencipta saya. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan sudah berkenan kepada saya. Maka tidak ada yang lain yang... Itu adalah sukacita yang... mencaplok semua yang lain. Yang mengalahkan semua kekhawatiran yang lain, saudara. Ketika kita tahu bahwa pencipta kita, yang menjadi dasar dari eksistensi kita, yang menguasai alam semesta ini, yang menguasai semua elemen, yang memiliki semua harta di dunia ini, semua emas dan semua binatangnya, bahwa Dia pribadi absolut itu berkenan kepada kita. Maka tidak peduli si A, si B, si C, si D, siapapun yang lain. Kalau mereka tidak berkenan kepada saya, who cares? Siapa yang peduli? Yang penting Tuhan berkenan kepada saya. Yang penting Allah pencipta saya berkenan kepada saya. Oh, dan ini lebih lagi kita resapi karena kita tahu posisi awal kita. Posisi awal kita adalah orang yang memberontak. Kita adalah pendosa, kita adalah orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga bahkan Mazmur pasal 7. Coba kita buka. Mazmur pasal 7. Mazmur pasal 7 ayat 12. Banyak orang mengatakan Allah Maha Kasih. Benar. Tapi banyak orang lupa akan ayat ini. Allah Maha Kasih, Allah Maha Murka enggak? Lihat ayat 12. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka, apa katanya? Setiap saat. Setiap saat. TB1 setiap saat bukan? Sama. Setiap saat. Allah adalah Allah yang murka setiap saat. Wow, tunggu dulu. Bukankah Allah Maha Kasih? Kok Allah murka setiap saat? Allah murka setiap saat. Kalau Anda cek di dalam King James Version, dia tambahkan kata-kata italics. Allah murka setiap saat. God is angry at the wicked. Terhadap orang jahat. Setiap saat. Allah murka terhadap dosa setiap saat. Dan karena dosa ada di dunia ini, Allah murka terhadap dosa. Dan Dia tidak berkenan. Dia tidak berkenan dengan manusia.
Dia murka ketika manusia berdosa. Dan itu adalah posisi awal kita. Tapi bagaimana kita bisa menjadi berkenan kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita berkenan kepada Tuhan? Apakah kita bisa datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau mempersembahkan yang terbaik yang aku miliki, yang terbaik yang aku punya. Ya, inilah perbuatan baikku Tuhan. Tetapi Yesaya berkata, itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Anda tahu istilah kain kotor di situ? Sebenarnya itu eufemisme. Kalau cek lagi dalam bahasa aslinya, kain kotor di situ sebenarnya lebih grafis lagi, itu adalah kain bekas darah menstruasi bahkan. Itu gambaran yang Tuhan pakai di situ. Ini adalah sesuatu yang perbuatan baikmu adalah sesuatu yang menjijikkan. Seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa berkenan kepada saya? Kita sudah mendapatkan petunjuk sedikit. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang berkata apa? Inilah anakku, kepadanyalah aku berkenan. Satu-satunya manusia yang Tuhan bisa berkata, kepadanyalah aku berkenan, adalah Yesus Kristus. Sehingga kunci kita bisa berkenan kepada Allah, tentu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Tapi kalau kita berada di dalam Yesus, maka Allah Bapa melihat Sang Putra. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Karena dia tak berdosa, dia sempurna. Dan kita berada di dalam dia. Bukan mengandalkan diri kita sendiri. Tetapi apa yang Yesus perbuat ketika dia hidup, ketika dia mati, ketika dia bangkit kembali. Itulah berita Injil. Bahwa kita tidak mampu menyelamatkan diri kita, kita tidak mampu mendamaikan diri kita sendiri, kita tidak mampu berkenan kepada Tuhan dengan diri kita sendiri. Tetapi Yesus Kristus telah mengerjakannya. Itulah berita Injil. Berbicara mengenai berkenan, coba kita buka 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-21. Sini ada kata berkenan lagi. 1 Korintus 1 ayat 21. Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmat Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Allah berkenan untuk menyelamatkan manusia dengan Injil. Inilah kunci bagaimana Allah bisa berkenan kepada kita. Kita buka lagi Ibrani pasal 10. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Bagaimana caranya kita mendapatkan perkenanan ini? Tuhan sudah mengerjakannya melalui salib, melalui Injil. Apa yang dituntut dari kita? Ibrani 10 ayat 38. Namun orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ini cara kita menerimanya. Dengan cara ini kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Aku tidak berkenan kalau dia tidak beriman. Kalau dia mengundurkan diri. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kita balik lagi ke dalam Mazmur 149, saudara. Sungguh, ya. Bisakah kita memuji Tuhan? Ini tergantung apakah Anda punya. Apakah Anda punya alasan ini, penyebab ini. Bahwa saya memuji Tuhan. Saya bisa memuji Tuhan di dalam segala situasi. Ketika saya terpuruk, ketika saya miskin, ketika saya sakit, ketika saya dicobai, mengapa? Karena saya sudah diselamatkan. Karena Tuhan berkenan kepada saya karena saya di dalam anaknya, Yesus Kristus. Untuk mendapatkan ini diperlukan kerendahan hati. Diperlukan kerendahan hati. Oleh karena itu, Tuhan berkata tadi di ayat yang keempat, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Karena Anda perlu rendah hati untuk bertobat. Untuk mengaku diri berdosa. Untuk berkata, Tuhan, aku tidak mampu mencapai sorga dengan diriku sendiri. Ada orang yang terlalu sombong, dia pikir kalau saya masuk sorga dengan percaya Yesus, kayaknya kok saya nggak ada jasanya. Memang nggak ada jasa, itulah intinya.
Kalau kamu mau berjasa, kamu tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu kita bertanya, adakah saya memuji Tuhan? Adakah saya memuji Tuhan? Kalau saya tidak, mungkin saya belum diselamatkan. Nah, tetapi kita masuk kepada poin kita yang terakhir, poin yang ketiga. Dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Bukan saja ada panggilan untuk memuji, bukan saja ada penyebab untuk memuji. Tapi kita mau menyelidiki apa partisipasi kita di dalam memuji. Partisipasi kita di dalam memuji Tuhan. Tuhan sudah melakukan segala-galanya untuk keselamatan kita. Kita hanya perlu menerima. Tetapi begitu kita sudah diselamatkan, Tuhan ingin kita berpartisipasi di dalam memuji Dia. Nah, partisipasi ini kita bisa lihat ada dua penekanan dari ayat 5 sampai dengan ayat 9. Ya. Yang pertama adalah penekanan partisipasi pribadi kita dalam hidup pribadi kita. Nah, kemudian kita akan lihat partisipasi kita secara publik terhadap orang lain. Nah, kita lihat yang pribadi dulu, ayat yang kelima. Hendaklah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Hendaklah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Tempat tidur ini tempat yang pribadi. Nah, kita kalau lagi tidur biasanya bukan di depan orang, di kamar kita. Tapi ini berbicara mengenai partisipasi pribadi kita, hidup pribadi kita di dalam kita memuji Tuhan. Dan kita lihat bahwa tentu penulis bisa menulis banyak hal ya. Banyak hal pribadi. Waktu itu belum ada namanya WC. Jadi, sehingga pemazmur tidak bisa bilang bersorak-sorai di WC. Begitu. Ya. Dia tidak bilang begitu. Ya. Karena memang belum ada WC mungkin waktu itu. Ya. Tapi dia memilih suatu contoh tempat yang sangat pribadi di sini. Yaitu tempat tidur. Sekali lagi tempat tidur adalah tempat yang pribadi. Hendaklah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Nah, ini signifikan bagi saya. Memuji Tuhan di atas tempat tidur. Anda pernah nggak nyanyi di tempat tidur? Atau memuji Tuhan di tempat tidur? Gitu ya. Kalau di tempat tidur, ngapain ya? Gitu. Memuji Tuhan di tempat tidur, sudah. Nah, tempat tidur ini bisa dua. Satu, tempat tidur itu bisa tempat yang nyaman. Tempat tidur itu bisa melambangkan tempat yang nyaman, yang enak, di mana kita rileks, kita istirahat, kita mendapatkan energi kita kembali, gitu kan? Tempat kita, ya bisa setelah satu hari penuh, misalnya capek dan lain sebagainya, kita brep di tempat tidur, kita, wow enak sekali, gitu kan? Nah, saya dapatkan ini biasanya orang dewasa yang lebih menikmati, karena anak-anak biasanya disuruh tidur susah malah, gitu kan? Ya. Kalau orang dewasa malah, yaudah saya mau tidur lah, gitu kan. Nah, karena udah capek, gitu. Ya. Jadi tempat tidur bisa melambangkan sesuatu yang sangat positif. Dan ini menunjukkan bahwa kita harus memuji Tuhan, bahkan di saat-saat kita santai, di saat-saat kita rileks, di saat-saat kita di dalam zona nyaman kita. Jangan lupa, ada orang yang kalau dia sedang naik, dia sedang santai, sedang senang, dia lupa akan Tuhan. Dia terbuai dengan kenikmatan. Dia lupa akan Tuhan. Tapi tidak, Tuhan bilang, pujilah Dia ketika Anda di tempat tidur, ketika Anda sedang nyaman. Saudara, ketika kita di tempat tidur, kita melepaskan topeng kita yang kadang-kadang kita harus pakai ketika kita ke tempat kerja, ketika kita ketemu orang. Kita harus waspada, kita harus menunjukkan suatu image tertentu bahwa saya adalah orang yang seperti ini dan seperti itu. Namun ketika kita sedang di tempat tidur kita merasa bebas untuk menjadi kita apa adanya. Gak ada yang ngeliatin kita. Tetapi justru di saat seperti itulah muncul karakter asli kita. Dan apakah kita memikirkan Tuhan di dalam karakter asli kita? Sehingga Tuhan bukan hanya sesuatu yang suatu performatif. Kalau di gereja, nyanyi, bagus. Saya nggak bilang jelek, saudara. Nyanyinya paling kenceng, wah jangan
Sampai yang depan, kok ada basa-basa sedikit begitu kan. Misalnya begitu. Ya, enggak. Tapi ternyata itu hanya suatu sandiwara. Bahwa ternyata di dalam kehidupan sehari-harinya, dia tidak ingat Tuhan. Ketika tidak ada orang melihat, dia ternyata Tuhan jauh dari pikirannya. Apakah itu the real us? Tidak. Pemazmur bilang, pujilah Tuhan di tempat tidur. Ketika engkau tidak ada yang lihat orang, tidak ada orang yang lihat. Ini bukan sandiwara, ini bukan apa-apa. Ini dari hati kamu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, tempat tidur juga bisa menjadi tempat yang negatif. Tempat tidur itu bisa menjadi tempat kita stres. Berapa banyak orang yang terbaring di tempat tidurnya stres, saudara? Banyak. Tempat tidur menjadi tempat mimpi buruk. Atau lebih parah lagi, tempat tidak bisa tidur. Ya. Tempat tidur tapi tempat tidak bisa tidur. Saudara. Ya. Tempat tidur menjadi tempat kita sakit. Kalau sakit juga biasanya di tempat tidur. Sehingga tempat tidur bisa juga melambangkan sesuatu yang negatif. Dan pengajarannya di sini adalah bahwa ya kita perlu memuji Tuhan bahkan di dalam masa-masa seperti itu juga. Di dalam poin-poin di mana kita sedang lemah tubuh dan kita terbaring, atau kita sedang stres dan atau kita mimpi buruk atau apapun itu. Nah, kita perlu memuji Tuhan juga. Karena justru kunci untuk keluar dari semua itu adalah Tuhan. Dan ini adalah hidup pribadi kita. Hidup pribadi kita. Tidak ada orang yang lihat bagaimana kita memuji Tuhan. Kita memikirkan Tuhan. Kadang-kadang kalau saya terbangun malam-malam, saya cek jam berapa ini, gitu kan. Aduh, kalau misalnya jam 4.30 ya udah sekalian bangun lah, gitu kan. Atau jam 5. Tapi kalau, aduh jam 1 gitu kan. Baru jam 1 nih. Jam 1. Ya. Gimana ya, supaya tidur lagi agak susah juga kadang-kadang. Yaudah kita doa. Ya. Doa. Ya. Kalau bisa puji Tuhan sebentar. Gitu ya. Dalam doa kita memuji Tuhan. Gitu ya. Ya. Gak apa-apa. Gitu ya. Kita memuji Tuhan. Ya. Kita sampaikan pada Tuhan. Ya. Oke, itu hidup pribadi, saudara. Sekarang kita lihat ada penekanan pada memuji Tuhan. Partisipasi kita memuji Tuhan sekarang di dalam ranah publik, ya, ranah publik di dalam pertemuan jemaat atau ranah publik lainnya. Ranah publik, ya. Dan ini sangat menarik sekali karena ada di ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Hendaklah mereka mengagungkan Tuhan dengan suara nyaring dan dengan pedang bermata dua di tangan mereka. Wow, nah inilah yang menginspirasikan saya memberikan judul tadi khotbah, memuji Tuhan dengan lagu dan pedang. Dengan lagu dan pedang. Ya kalau dengan lagu mungkin normal ya memuji Tuhan dengan lagu. Tapi memuji Tuhan dengan pedang, apa maksudnya ini? Dengan pedang katanya, mengagungkan Tuhan dengan pedang bermata dua di tangan mereka. Wow, ini kayak gambaran apa ini? Pedang bermata dua di tangan mereka katanya. Apalagi di ayat 7 untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penghukuman terhadap suku-suku bangsa. Bahkan kalau saya nggak salah di TB1, penyiksaan di situ ya, penyiksaan. Tapi lebih tepat penghukuman memang betul. Penghukuman terhadap suku-suku bangsa. Ya. Dan ini sudah pasti penggenapannya adalah eskatologis. Ya, ini adalah salah satu nubuat di dalam Alkitab. Penggenapan final dari Mazmur ini adalah eskatologis. Penggenapan finalnya adalah di dalam kerajaan 1000 tahun. Di akhir tribulasi. Ya, ketika orang-orang percaya akan turun bersama dengan Tuhan. Ingat bahwa pada akhir dari 7 tahun kesusahan. Di mana antikristus sudah menguasai dunia. Dan dia membawa semua raja-raja, bangsa-bangsa, suku-suku untuk bersama-sama tunduk kepada dia, menerima tanda dia di dahi, di tangan kanan, menyerang umat Tuhan, baik itu pengikut Kristus, baik itu orang Yahudi.
Dan mereka bersiap-siap untuk menghancurkan semua pengikut Tuhan. Dan pada masa-masa kritis itu, di mana dia sepertinya mau menang, tiba-tiba langit terbuka. Tiba-tiba cawan ketujuh dicurahkan oleh malaikat, saudara yang kasih Tuhan. Dan langit terbuka. Dan sesudah turunnya hujan es yang katanya sebesar 100 pon itu, oh bukan itu yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan bagi orang-orang yang tidak percaya adalah kedatangan sang raja. Bukan hujan es yang 100 pon itu. Tetapi ketika Yesus Kristus sendiri turun dengan memakai kuda putih, dengan jubah yang telah dicelup dengan darah, dengan namanya tertulis di pahanya yaitu firman Allah. Lalu sebuah pedang katanya keluar dari mulut Kristus yang akan menghantam bangsa-bangsa. Dan Anda tahu siapa yang mengikuti dia? Siapa yang mengikuti dia, saudara? Saya akan mengikuti dia. Saya akan ada di belakang Kristus pada waktu itu. Karena dikatakan seluruh tentara sorga menunggangi kuda putih ada di belakang Yesus Kristus. Apakah Anda akan ada di sana waktu itu? Anda di belakang Yesus atau Anda di depannya nanti? Gitu. Kalau Anda di depannya berarti Anda di bumi, saudara. Wow, saya kasihan dengan Anda kalau Anda ada di bumi waktu itu. Tapi saya sudah di rapture 7 tahun sebelumnya. Dan saya akan turun bersama dengan Kristus. Dan saya akan bersama dengan Kristus menggunakan pedang dia untuk menghakimi bangsa-bangsa. Penggenapan final dari Mazmur ini ada di milenium. Namun, ada aplikasinya bagi kita hari ini. Kita hari ini tidak memegang pedang dari besi dan dari baja. Kita hari ini disuruh Tuhan memegang suatu pedang yang berbeda. Kalau di sini menyebut pedang bermata dua, Anda teringat akan apa? Anda teringat akan Ibrani pasal 4. Coba kita lihat, saudara. Ibrani pasal 4. Ayat yang ke-12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Firman Tuhan katanya lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ini adalah senjata yang harus kita pegang hari ini, saudara. Inilah aplikasinya bagi kita hari ini. Bahwa ketika Paulus menyebut seluruh perlengkapan senjata Allah, dia berikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari ketopong keselamatan sampai kasut yang kerelaan memberitakan Injil, sampai kepada perisai iman dan lain sebagainya. Semuanya adalah untuk melawan, semuanya adalah untuk defense, untuk melindung, tapi hanya ada satu yang Tuhan berikan untuk menyerang, yaitu pedang roh. Dan Tuhan berikan ini pedang roh, ini adalah firmanku, firmanku yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dan setiap orang percaya harus memuji Tuhan dengan menggunakan pedang roh. Dengan memakai pedang roh. Dengan menjadi sangat hebat menggunakan pedang roh. Seorang tentara, seorang pasukan pada zaman itu, dia harus melatih dirinya dengan pedang. Dia harus melatih dirinya dengan pedang. Tangannya harus begitu terbiasa dengan pedang itu. Anda tahu bahwa ada salah satu pahlawan Daud. Anda pernah baca nggak? Yang katanya dia berperang melawan ratusan orang sedemikian. Sampai katanya pedangnya apa? Melekat di tangannya. Lawannya udah kalah semua. Mungkin temennya datang. Jangan, saya teman. Hampir mau dibacok juga sama dia mungkin. Gitu. Udah, lepasin. Udah menang kita. Gak bisa. Karena saking dia pegang erat waktu dia lawan begitu banyak musuh itu. Pegang begitu erat. Jadi kalau orang yang baru pegang pedang, lepas sendiri. Saya pernah coba pakai double stick, saudara. Seringnya itu kena kepala saya sendiri. Aduh, bahaya. Memang bukan saya ahlinya, gitu kan. Kalau orang pegang pedang dia nggak tahu begini-begini, membahayakan diri sendiri dan membahayakan temennya gitu. Ya. Tapi kalau seorang ahli, pedang
Dan Tuhan ingin kita menjadi ahli dalam firman-Nya. Tuhan ingin kita menguasai firman-Nya. Sehingga kita bisa memakai firman Tuhan itu seperti pedang. Untuk menghancurkan apa, saudara? Menghancurkan bangsa-bangsa. Oh iya, tapi bukan dengan pedang fisik. Kita harus meruntuhkan segala kubu. Coba kita buka. 2 Korintus pasal 10. Wow, kalau Anda suka perang, Paulus rupanya suka perang juga. Tapi peperangan dia peperangan rohani. Kita lihat 2 Korintus pasal 10. Saya baca dari ayat yang keempat. 2 Korintus 10 ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini adalah peperangan kita. Ini adalah benteng-benteng yang harus kita kalahkan. Raja-raja yang harus kita kalahkan. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ada banyak benteng dalam pikiran kita, ego kita. Dikatakan di sini, kami menawan segala pikiran. Kami yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Nomor satu adalah diri kita. Kita sering sombong. Kita sering berpikir kita tahu lebih dari Tuhan. Kita sering berpikir bahwa jalan kita lebih benar. Kita membenarkan segala dosa, kita membenarkan pemberontakan kita dengan berbagai alasan. Tapi Tuhan kan begini Tuhan. Tapi Tuhan kan begini Tuhan. Ini adalah kubu-kubu keangkuhan, saudara. Dan kita berpikir, kita merasa bahwa kita punya justifikasi. Kita merasa bahwa yang kita lakukan benar atau bahkan kita tidak peduli. Jangankan kita mulai dengan orang lain, kita harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita menggunakan pedang roh itu untuk membabat segala kubu, kesombongan, perlawanan. Kita menaklukkan setiap pikiran kepada Kristus. Ketika pikiran kita mulai kabur, saudara, ini adalah pertempuran kita adalah pada pikiran. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita imajinasikan. Ini peperangan. Adakah kita menaklukkannya bagi Kristus? Dan kita berkata, Tuhan, ini adalah bagi Engkau. Dan kemudian kita baru mulai. Kita mulai menolong orang lain. Kita mulai menghancurkan kubu-kubu dan benteng-benteng. Kita memberitakan Injil. Kita menyampaikan kebenaran. Kita menghancurkan doktrin-doktrin yang salah. Segala macam isme, ateisme, panteisme, segala macam LGBTisme, poligamiisme. Kita lawan. Kita lawan di dunia ini. Kita menggunakan pedang roh. Dan itu adalah memuji Tuhan rupanya. Itu adalah memuji Tuhan, saudara. Kita memuji Tuhan bukan hanya dengan kata-kata kita, dengan mulut kita. Tapi dengan apa yang kita lakukan. Dengan hidup kita. Yang dilihat oleh semua orang. Adakah kita benar-benar memuji Tuhan? Dan pasal ini diakhiri dengan haleluya. Haleluya. Itulah kehormatan bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Adalah kehormatan kalau kita melayani Tuhan kita dan memuji Tuhan kita. Mari kita lakukan itu. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami. Dan melalui Sang Putra, Engkau berkenan kepada kami. Dan itu menjadi alasan kami memuji Engkau. Pimpin kami Tuhan, baik dengan lagu, dengan suara kami, maupun dengan perbuatan kami, dengan pedang roh, firman-Mu di tangan kami. Kami berdoa untuk siapapun di ruangan ini Tuhan.
yang belum tunduk kepadamu. Oh, ketika seseorang tidak tunduk kepadamu, maka ia tunduk kepada kuasa kegelapan. Dan dia akan membayar harganya. Oleh karena itu kami lari kepada Engkau Tuhan. Tolonglah, pakailah firman-Mu untuk menghancurkan kubu-kubu yang melawan Engkau di dalam setiap hati dan pikiran. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.